Di Kota Lubuk Linggau ya, untuk penanganan kita sudah mencari satu solusi ya. Selain membuka barak ekskompi dulu, artinya rumah sakit Lempari 2 dan rumah sehat Lempari 3 sudah diaktifkan kembali. Itu penanganannya ya. Nah, tapi untuk pencegahan ini memang kita agak sulit. Kenapa? Karena Linggau ini kan tadi denyutnya kan sama seperti denyut Anu Musirawas dan Muratara. Kalau siang, setengah penduduk Linggau ini ya diisi oleh orang-orang dari daerah sekitar kita. Jadi bukan berarti kita melarang untuk teman-teman, itu adalah risiko sebagai kota jasa ya. Nah, tapi di sisi lain makanya kita perlu rapat tadi. Nah, untuk itulah kita sudah siapkan, insya Allah minggu ini akan masuk vitamin ya, baik vitamin C maupun vitamin D ya, yang akan kita bagikan khusus nanti buat nakes, buat yang terpapar, dan nanti buat masyarakat yang memang membutuhkan, yang memang imunnya kurang akan kita berikan itu ya. Nah, yang kedua kita sudah siapkan untuk penanganan tadi di Rumah Sehat Lempari 2 dan di Rumah Sehat Lempari 3. Nah, yang ketiga kita melihat bahwa kalau kita swab ini hasilnya dibawa ke Palembang, ke BBLKG, ini makan waktu yang cukup lama, enggak ya. TCM kita yang ada di Siti Aisyah ini terbatas. Kita nunggu cateringnya itu dari pusat lama ya. Nah, karena Siti Aisyah itu yang ada untuk hasil swab itu mengurusi Musirawas, Muratara, Lawang dan Linggau juga. Nah, tapi itu terbatas. Maka dari itu kita sudah kemarin MOU dengan Air Bunda ya. Nah, untuk swab kita analisa di Air Bunda. Dan ini sudah berjalan. Nah, itu terjadi penurunan sekarang kan, sudah agak sedikit penurun. Kenapa? Karena trackingnya bisa kita dapat cepat. Contoh, orang di swab hari ini, dia akan ketahuan hasil swabnya seminggu lagi. Sama bohong. Kenapa? Karena dia sudah beredar, sudah kemana-mana, sudah megang ini, sudah keluarkan, sehingga menambah lagi. Tapi kalau dia diketahui sehari itu minimal tidak, di keluarganya yang bisa di tracking, dan dia tidak menyebarkan pada yang lain. Nah, inilah solusi yang tadi yang kita upayakan dalam penanganan ini berkaitan dengan swab. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini kejadian tadi malam. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalau yang punya gejala sesak napas ya, atau saturasi oksigennya turun, cepet-cepetlah dia ke rumah sakit. Kalau tidak tuh ke Bandiklat ya, ke Puskesmas, rumah sakit dan Bandiklat ya, untuk melaporkan. Karena kita akan buka jaringan itu supaya mereka jangan khawatir untuk datang ke rumah sakit dirawat. Nah, kejadiannya apa? Tadi malam ada yang sudah parah ya, masuk rumah sakit ya, kita tidak bisa ngomongnya lagi. Di swab tidak sempat, di ronsen tidak sempat, sudah meninggal. Baru di rapid test. Rapid test kan tidak bisa menjadi pegangan yang konkret kan. Nah, yang bisa itu adalah swab dan ronsen. Nah, tapi kalau mereka dirawat di rumah sakit atau ke rumah sakit kan gratis kalau itu. Ke Bandiklat gratis. Nah, jadi mereka bisa diketahui sejak dini. Ya, jangan takut untuk tidak sembuh. Insya Allah bisa sembuh. Aku juga sembuh kan. Nah, jadi jangan takut ke rumah sakit, bahwa kalau rumah sakit kaget dia meninggal, takut dikubur protokol kesehatan. Kalaupun dia dikuburkan dengan protokol kesehatan, apa dibumikan, apa dimakamkan itu, ya kagetnya boleh juga kalau nak dipindahkan. Itu juga di kuburan umum yang punya penkot, itu kuburan umum. Ya. Tapi kalau kaget keluarga yang sakit nak pindahkan boleh. Jadi masalah. Kalau negatif. Atau kalau positif pun boleh. Oh, boleh, ya. Atau kalau mereka nak dibawa ke tempat mereka harus bisa menjamin protokol kesehatan. Itu seperti dilakukan oleh Wali Kota Jambi kan. Dia pakai APD lengkap, ya. Terus dikuburnya juga di tanah dia dewek, ya. Dan sebagainya, ya. Semuanya pakai lengkap, itu boleh baik. Nah, kalau dia tidak mampu untuk mengadakan itu, ya sudah dikuburkan dulu di
di pemakaman umum juga yang di mana tuh Lestari itu. Dan itu juga punya. Fahri Yuda Husaini, Harian Selam Pari Channel melaporkan.